Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya tertarik untuk memperbincangkan pernyataan dari juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan di pengumpul suara saja. Ya, tentu saja kita sepakat dengan pernyataan muncul ya. Ya, jadi Hensat juga menyatakan bahwa karena esensi pesta ya yang gembira, kalau gembira narasi-narasi yang disampaikan juga harus adem, tidak ada lagi kadrun atau kampret. Harapan kita memang begitu ya. Jadi istilah-istilah yang mengelompok-ngelompokkan secara politis ya, terjadi segregasi sosial dan perpecahan sosial, ini kubu pendukung sana, ini pendukung sini. Saat ini bakal capres yang sudah melakukan kampanye politik sejak awal itu memang baru satu ya, yaitu Anies Baswedan yang sudah melakukan safari politik ke berbagai wilayah Nusantara. Itu saja sudah menunjukkan gelagat yang luar biasa. Jadi di media sosial itu terjadi pertarungan politik yang cukup memanas, terutama di kalangan pendukung ya. Di kalangan pendukung Anies Baswedan dan non pendukungnya. Dikatakan non pendukung karena bakal capres yang diusung oleh koalisi, entah itu KIB ya, koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, kemudian P3 dan PAN ini juga belum muncul. Demikian juga koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, tampaknya baru muncul sosok seorang bakal capres ya, yaitu ketua umumnya Prabowo Subianto, tetapi itu pun belum juga melakukan safari politik apalagi kampanye. Sedangkan dari kubu PDIP disebut-sebut bakal mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan dicapreskan, tetapi hingga saat ini kode-kode politik itu belum terasa denyutnya karena yang menjadi penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Kalau pernyataan ini saya pikir masih bisa diperdebatkan karena sebenarnya isu tentang penundaan pemilu itu sebenarnya dari pihak pemerintah berkali-kali Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ataupun Menko Polhukam Mahfud MD sudah berulang-ulang menegaskan bahwa pemerintah justru mendorong agar Komisi Pemilihan Umum KPU itu menjalankan tahapan dan proses pemilu itu sesuai dengan skedul yang sudah disusun. Jadi tahapan-tahapannya sudah jelas, hanya tinggal melaksanakan, bahkan anggarannya pun sudah disediakan oleh pemerintah. Itu artinya isu tentang penundaan pemilu dan isu perpanjangan jabatan presiden hingga 3 periode, entah siapa yang memblow up atau membesar-besarkan tentang isu itu, tapi yang pasti dari pihak istana ini sudah jelas ya, sudah jelas sikapnya bahwa tidak ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi pihak istana tetap mengikuti konstitusi ya, tetap mengikuti konstitusi. Persoalan ada isu yang di blow up tentu saja itu bukan dari pihak pemerintah, entah itu dari pendukung atau justru dikembangkan sebagai bagian dari playing victim sehingga terkesan seolah-olah itu dari kubu pemerintah. Itu bisa saja terjadi. Jadi pernyataan yang ketiga ini bisa diperdebatkan. Pada kenyataannya toh hingga saat ini juga sudah mulai muncul faksi-faksi relawan ya, entah itu relawan dari Anies Baswedan atau non Anies Baswedan. Bahkan sudah mulai muncul isu-isu tentang penggunaan politik identitas bahkan dendam. Politik identitas misalnya pernyataan yang secara terbuka disampaikan oleh Amin Rais sebagai ketua
Dewan Pembina, sehingga mereka yang bukan pendukung Anies maka ketika meninggal dunia itu pun tidak disolatkan misalnya. Ini jelas-jelas merupakan sebuah penerapan atau praktek politik identitas yang nyata dan kasat mata ya, dan efeknya itu jelas akan terjadi pembelahan dan terpecah belah masyarakat kita. Kemudian juga munculnya bibit-bibit politik balas dendam ya, misalnya ada pendukung Anies Baswedan yang terang-terang menyatakan akan memenjarakan Presiden Jokowi dan keluarga begitu lengser dari istana. Ini sebuah pernyataan politik balas dendam yang sangat tidak mendidik ya. Karena apapun yang terjadi, toh seandainya keluarga Jokowi memang terindikasi korupsi, tentu harus diselesaikan secara hukum. Jadi sebelum ada status hukum yang inkrah yang pasti keputusan dari pihak pengadilan, tentu saja kita tidak boleh main hakim sendiri, apalagi menggunakan hukum rimba sebagai jalan untuk melakukan politik balas dendam. Ini tentu efeknya tidak baik buat masyarakat. Jadi untuk mewujudkan apa yang tadi disampaikan oleh Henry Satrio, tentu saja kita sangat sepakat. Tentu saja kita harus menghindari, yang pertama adalah praktek politik identitas, dan yang kedua adalah politik balas dendam, supaya siklus 5 tahunan ini bisa berlangsung dengan atmosfer yang cukup menggembirakan, cukup membuat masyarakat happy, sehingga mereka berbondong-bondong untuk menyalurkan suaranya ke TPS apapun pilihan politiknya. Kita harus tetap bersaudara, jangan sampai karena pilihan politik yang berbeda justru kita terbelah akibat penggunaan isu misalnya kampanye hitam, penggunaan politik identitas atau politik balas dendam. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.